Langsung aja Pak. Sudah lengkap. Langsung aja. Pak, kita langsung aja Pak ya. Nggak usah formal-formal Pak. Yang penting angkanya Pak. Kalau tujuannya apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tim saya Pak dari wilayah dan dari dinas air dan jalan. Ini adalah sedikit pemaparan mengenai program unggulan dan beberapa wilayah juga mungkin nanti bisa. Pak, sebelum mulai, apa ini semua pagu anggaran sudah dipotong 25% untuk proyek-proyek pembangunan? Karena harga satuan PU ini terlalu tinggi. Dan kalau kita hitung kasar, kita potong 40 bisa. Kita minta 25. Saya kira fair kita dagangin. Kami hanya gubernur, wakil gubernur meminta 25% untuk kami dalam bentuk dikembalikan ke APBD. Kita potong. Jadi sama seperti Dinas Perhubungan, sebelum kita lanjut Pak ya. Karena tugas saya ini potong anggaran Pak. Tadi waktu di Dinas Perhubungan punya biaya jembatan semua mahal itu karena hitungan dari PU satuan-satuannya. Dan per meter jadi mahal. Jadi langsung saya tawarkan pada Perhubungan ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Cara pertama Anda potong anggarannya, atau cara kedua saya hapus proyek itu, tidak ada jembatan itu, saya pakai uang operasional saya untuk bangun jembatan itu. Kasih saya speknya. Kalau kamu mainkan spek dengan menaikkan tingkat keselamatan konsultan, naikkan itu bukan dari nilai satuan rupiahnya. Saya akan bandingkan dengan konsultan lain. Berarti konsultan yang membuat itu kita coret dari seluruh jajaran di DKI. Tidak boleh ada. Saya kenal konsultan juga banyak. Katakan kita naikkan nih, mau pakai faktor apa, berapa kali berapa. Nah, jadi ini PU, saya pikir yang paling penting ini PU. PU ini proyeknya banyak. Saya waktu jadi bupati langsung ditawarin 8%. Dan saya punya om PU banyak, karena bapak saya ini kontraktor. Nah, sekarang kita minta DKI, kita nggak usah lagi kita bahas apa, bentuk angka supaya waktunya singkat. Kita ini bawa kembalikan dipotong 25%. Kalau bapak yang tidak bisa, mari kita berdebat. Kita ambil contoh, saya bangunkan. Jadi kalau saya yang bangunkan pakai uang saya akan periksa semua kerjaan yang lalu, saya akan proses di KPK atau jaksa, ataupun siapapun. Kita akan proses, jadi kita buka koreng lama. Jadi kalau tidak mau buka koreng lama, mari kita mulai Jakarta Baru. Ini kedengarannya kurang enak, tapi tugas saya memang tidak enak. Kalau Pak Gubernur ya halus ya. Nah, tugas saya untuk ini, pembagian tugasnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu suka tidak suka, perhubungan kita kasarnya kita suruh pulang 2 kali. Jadi tadi pun kita suruh pulang karena masih tidak sesuai. Kalau tidak, kita lebih baik tidak ada pembangunan. Atau kita ganti semua sampai eselon 3. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita potong sampai eselon 3 dinas PU. Kita terpaksa potong seperti itu. Ini kasarnya seperti itu Pak. Tapi saya lebih suka apa adanya. Kan kita baru kenalan pertama Pak ya. Ya lebih baik gak enak dulu lah. Tapi itu yang ada dalam pikiran kami, hitungan kami. Kami ada dasarnya. 25 pun masih cukup banyak ruang gerak, tidak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan, 2 pilihan. Saya bangun, kasih contoh. Kita ambil salah satu sampel, dasar hitungan Bapak. Jadi kita kan proses habis, bukan ngancam. Atau cara kedua, mau tiba-tiba ditunda, tapi sampai eselon 3 kita copot. Terbuka, kita perang terbuka. Kami tidak ada pilihan. Yang jelas PU harus potong harganya. Merempun potong 25%. Kalau ada sanggahan, silakan kita berdebat secara teknis.
Kita akan libatkan para ahli konsultan. Jadi kalau terbukti tidak mahal begitu kita buka. Dan ini kita siarkan langsung YouTube. Saya tidak ingin semua pembicaraan saya tidak diketahui semua orang. Semua jelas. Jadi mulai hari ini pembahasan anggaran di DKI semua transparan terbuka. Tentu saya tidak potong sampai nol. Saya ada toleransi. Yang kita minta, Pak Gubernur minta 25%. Untuk rakyat melalui kami yang kembalikan ke situ anggaran. Dan ini semua terbuka. Dan kalau Bapak masih ngotot tidak mau, ini saya akan taruh semua anggarannya di website. Semua orang bisa prototip. Dan ini masalah. Saya nggak perlu taruh orang KPK untuk periksa semua itu jadi masalah. Ya, makanya kita lakukan. Saya pun buka semua uang operasional saya. Ya semua orang bisa tahu nanti sisa berapa saya kembalikan. Jadi saya tidak pernah merasa uang operasional 3 bulan itu masuk kantong kami. Tidak. Partai saya minta pun saya tolak. Minta pulsa pun saya tolak. Jadi bukan semua orang datang saya kasih uang. Tidak ada. Ini uang rakyat. Bukan uang kita. Ya, jadi saya kira orang PU ngerti situasi seperti ini. Saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan, tidak kenalan seperti ini. Jadi saya pikir tidak ada gunanya kita membahas kalau Bapak tidak bersedia memotong itu. Silakan kasih saya masukan. Kalau merasa kami potong 25% tidak masuk akal, Bapak kasih contoh saja. Kita ambil contoh, tidak coret, kami bangun dengan uang pribadi dari operasional. Kita bandingkan. Saya perlu cerita ini, Bapak saya dicoret dari PU gara-gara iseng seperti ini. Waktu saya masih kecil, itu jembatan 30 juta rupiah. Karena hitungan PU, karena pakai tiang panjang segala macam, sampai 180 juta lebih. Betul Bapak saya tidak perlu tiang panjang, karena 5 meter sudah ketemu batu granit. Tidak mungkin tiang panjang 18 meter bisa masuk seperti itu. Saya lupa berapa semua. Dan semua motor dihancurkan. Ya Bapak saya iseng bikin jembatan yang sama, besar yang sama, dilewatin alat berat yang sama, spek yang sama, harganya segitu. Cuma saya lapor BPK segala macam, semua dulu susah, zamannya Soeharto. Zamannya Orde Baru. Ya, akibatnya Bapak saya dicoret. Akibatnya depan rumah kami digali dari PU, bandar besar. Karena melawan. Nah, maka saya dari kecil disiapkan belajar nembak dengan baik, Pak. Nembak puntung rokok dengan baik. Kita ada berantem Pak depan. Mas sampai hari ini depan rumah saya itu tidak ada gotnya, hanya depannya. Jadi dia mau gali kita lawan. Nah, jadi saya mohon maaf, saya agak sakit jiwa soal begituan. Kalau curi uang rakyat. Jadi kedengarannya nggak enak. Tapi saya ingin minta 25%. Ya sebelum kita mulai, kalau Bapak bilang tidak sanggup, kasih tahu saya alasannya. Kalau sanggup kita terus. Kalau tidak sanggup Bapak pulang dulu. Kita analisa, nggak usah rapat buang waktu kita. Kita akan periksa semua anggaran Bapak, seperti dokter semua, kami yang tentukan. Kalau Bapak tidak mau, kami periksa semua, kami yang tentukan semua, silakan pilih. Yang mau ikut tetap di PU, tidak ikut keluar dari PU. Keluar dari Provinsi DKI. Ajukan kami tanda tangan. Karena banyak dari provinsi lain mau masuk. Kasarnya gitu Pak. Mohon maaf Pak, nggak enak. Tapi tugas saya gitu Pak. Pak Gubernur tugasin saya nggak enak-enak Pak. Ke DPRD juga saya Pak. Semua saya Pak, untuk yang tidak enak Pak. Yang demonstran juga saya Pak. Jadi semua yang untuk yang jadi backup ini saya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu-Ibu. Saya pribadi sih baik-baik saya juga kamu baik musuh Pak. Saya punya rumah yang bagus, anak yang baik, istri yang baik, punya kebun yang baik. Jadi saya kalau jadi manusia tuh saya punya gunung, saya punya pantai, saya punya pulau, saya punya hutan. Walaupun saya nggak punya uang cash banyak, saya punya semua. Gunung saya punya, hutan saya punya, pulau saya punya, pantai saya punya. Warisan. Saya juga nggak pengen mati cepat gitu. Kalau sampai kita nggak enak hubungan juga saya siap. Nggak ada pilihan kan. Ya, silakan Bapak jawab, Pak. Respon aja Pak. Sebelum kita bahas proyek ini, Bapak setuju atau tidak? Kita intinya saya intinya perintah Pak Wagub, setuju Pak. Dan mungkin nanti detailnya saya mungkin tanpa mencuri spek loh Pak. Karena ya. Saya tidak mau sekolah robo seperti apa-apa Pak. Ya. Ini mungkin saya minta didampingi konsultan Pak, atau konsultan
mungkin hitungan saya diperiksa sama konsultan dari Tris atau siapa, kita diskusi Pak, karena memang hitungan ini kan harus ada pihak ketiga yang periksa Pak. Saya ngerti Pak, maksud saya kita nggak usah berdebat, berkelit di bawah konsultan Pak. Konsultan kita yang bisa atur Pak. Tender yang menang pun kita yang atur kok Pak. Siapa yang bisa menang sebenarnya. Sebagian kita udah tahu lah pemainnya siapa Pak. Konsultan kita tahu. Konsultan yang baik-baik juga nggak mau masuk di konsultan kita. Saya ini orang pemerintah Pak. Saya di panitia anggaran Pak di DPRD Pak. Yang diikutin dari bawah. Saya belajar terlalu cepat. DKI baru minggu keempat saya tahu terlalu banyak. Bapak boleh lihat rekaman saya di DPRD. Bapak mau tanya saya A sampai Z, saya jawab dengan baik. Karena saya bantu Bang Yos 1 tahun dulu kuliah MBA. Jadi saya tahu persis 10 tahun Bang Yos itu apa. Karena Bang Yos mau jadi presiden. Jadi semua itu saya tahu persis Pak. Bapak jangan kira saya tidak ngerti Jakarta Pak. Saya 32 tahun di Jakarta mungkin tidak mengerti. Tapi saya 1 tahun kuliah MBA dengan Bang Yos. Ya 10 tahun gagal dan sukses Bang Yos saya tahu persis. Mana yang mau disembunyikan, mana yang mau dibesar-besarkan. Jadi saya tahu persis Pak. Konsultan semua saya tahu persis Pak. Makanya saya kadang-kadang kalau konsultan yang main-main dengan kita, saya kadang-kadang kasih juga konsultan saya. Kan kita yang ngatur. Repot konsultan itu. Yang tidak mau ya dicoret kadang-kadang. Jadi saya harap DKI itu seperti itu Pak. Nah jadi Bapak jangan berlindung di konsultan atau seperti perhubungan berlindung di PU. Maksudnya tinggal 2. Kalau konsultan menggunakan faktornya terlalu tinggi, kita catat dia harus out dari DKI. Ada proses dia. Kita pakai mahkamah, pakai simposium, apapun kita proses terbuka. Jadi maksud saya itu Pak. Jadi jangan bilang tunggu konsultan lagi. Sekarang pertanyaan saya, Bapak bisa nggak potong 25%? Bapak orang pengalaman Pak. Rata-rata lebih tua dari saya kok Pak. Saya 46 tahun ini Pak. Bukan anak kecil Pak. Saya ngerti banyak Pak. Pertanyaan saya bisa atau tidak? Nilai proyek dipotong 25%. Kami tidak minta apa-apa. Kami keluar negeri, Bapak keluar negeri, nggak perlu bawa oleh-oleh. Tidak perlu kasih istri saya tas. Tidak perlu sama sekali. Kami tidak perlu diurus dari bapak-bapak, ibu-ibu. Saya cuma minta porsi ini kembalikan pada APBD. Kalau bapak sanggup, kita langsung bisa berapa potong, kan kita ada catatan. Kalau bapak tidak sanggup, ya sudah, kita bubaran dulu. Kita tunggu besok maunya apa. Kami akan analisa sendiri. Kita bikin terbuka, catatan. Bukan garap, Pak. Saya memang ditugaskan untuk itu. Bapak silakan cari pindah kabupaten mana, provinsi mana. Kalau nggak suka dengan kami, tanda tangan saja Pak. Mohon maaf Pak. Kalau Bapak bilang bisa, kita terus. Berarti kita catat kurang 25%. Kalau Bapak bilang nggak bisa, udah ada nomor telepon saya, kita bubaran dulu hari ini. Saya tunggu besok minggu depan. Kami akan cari 1 minggu, kami akan tentukan semua. Semua hitungan kami tentukan. Tinggal nanti kita kasih kepada email Bapak, pada email. Yang bisa lakukan silakan kami ikut, yang bisa lakukan kami tinggal. Kalau bahasa Pak Gubernur, yang bisa ikut naik 1 kereta halus ya, beliau ngomongnya gitu. Ya kami tinggal kata beliau gitu. Kalau saya agak kasar ngomong, tapi saya lebih suka. Saya nggak bisa tiru gaya lah. Saya orang Sumatera ya Sumatera. Saya begitu cara ngomong. Bisa tuh, jadi jangan tunggu konsultan, bisa atau tidak gitu Pak. Kami sudah hitung soalnya Pak. Ini Pak, intinya Dinas PU setuju karena memang aku udah hitung, jadi kita ngikutin hitungan yang terakhir Pak. Siap dipotong semuanya. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut Pak. Dia potong proyek 25%. Nilainya Pak ya. Jadi kami tidak pernah lagi potong anggaran Bapak. Bapak mau 10 triliun pun kami yang kasih. Kami carikan Pak. Kalau kan tolakan, kita pengen langsung semua sepadan tolakan. Oke nggak apa-apa. Nggak bisa serang nggak apa-apa. Ya kami akan carikan uang, itu tugas kami. Soal pajak segala macam. Makanya kami tidak mau lagi, Bapak kuotanya tahun ini cuma boleh 10 T. Kami tidak mau lagi. Bapak mau 50 T pun boleh. Masa masuk akal yang kami perhatikan tuh nilai satuan. Masuk akal atau tidak. Ya mohon maaf, hitungan kami merempun potong 25% bisa. Untuk nilai-nilai kerjaan PU ini. Itu yang kami minta Pak. Ya, sekali lagi mohon maaf. Memang ada yang lapor Pak Gubernur sakit hati dengan cara saya ngomong terlalu kasar. Ya saya terima. Saya terima kok. Makanya saya sampai bicara kasar gini. Kalau orang bunuh saya itu paling enak. Gak tahu mana musuh saya, terlalu banyak Pak. Itu kira-kira begitu Pak. Terlalu banyak Pak.
cuma tembak di depan saya itu mata saya nggak akan pernah kedip. Itu kira-kira kasarnya seperti itu, Pak. Kami siap sampai sini, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kita lanjut, kalau itu kita bahas. Semua kita potong, sekarang, Pak. Mujib. Oh ini jelasin dulu. Silakan makan, Pak. Mau usah terlalu tegang, Pak. Yang belakang nggak kebagian ya? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, di layar terpampang bahwa ini rencana kegiatan kita tahun 2013 lah. Jadi ada beberapa program. Terdiri dari belanja tidak langsung itu satu program, kemudian yang belanja langsung 13 program, sehingga total rencana anggaran kita 2,866 T, Pak. Terus lanjut. Ini ada beberapa program unggulan 2013 ya. Jadi ada beberapa program. Tadi baik dulu, Pak. Tadi Ya. baik. Pengembangan sistem dan penertiban peringatan dini itu apa? IT atau apa? Bisa di Nomor 6, Pak. salah satunya IT, Pak. Kita punya apa? Itu harus dikurangin, Pak. Saya sudah bicara Ya. sama Pak Eri. Dia kerja sama dengan Telkom, nggak perlu lagi habis 12 miliar lagi, Pak. Karena semua infrastruktur sewa semua sudah ada. Itu kita masih pilih di dalam apa aja. 12,85 M. Buka aja lah, Pak. Ya. Izin Pak, mungkin tambahkan tadi yang. Jadi itu kalau nggak salah di dalamnya ada pembelian peralatan apa Pak, pengukuran ketinggian air AWLR itu. Kalau nggak salah ya Pak Muji. Ya. Automatic water level recorder gitu. Jadi ada pemasangan alat-alat baru itu ditambah dengan sistem mungkin yang sistem pemberian infonya yang melalui Telkom Pak. Ya. Makanya kita mau coba, itu beli apa aja itu mahal, Pak. Ya. Ya, jadi kalau bisa dikurangin, Pak. Ya. Jadi Baik, Pak. belanja barang semua kita betul-betul, saya tidak minta Bapak potong sampai 0, saya minta bagi setengah kita, Pak. Ya. Saya kira sangat wajar tawaran ini, Pak. Saya mengerti situasi bagi setengah. Saya lapor, Pak. RW itu sudah bangun pusat informasi pengendalian banjir, Pak. Sudah jadi akhir Desember ini sudah berfungsi, digabung dengan BPPT, Pak. Kemudian dengan BMKG, dengan Departemen DO, Pak. Dibesarkan lagi, Pak. Jadi ini mungkin pelengkap-pelengkapnya nanti yang diminta. Nah, kami mau minta apa, Pak? Ya, jadi Bapeda tolong kita tagih. Iya. Kalau nggak jelas, kita nggak bisa setuju. Terus terang aja, Pak, Bapak di DPRD itu tidak lebih terperinci, Pak. DPRD tidak kerja seperti itu. Hanya mau kerja proyek gimana, Pak? Kalau kita mau terperinci, Pak. Saya lama kok di anggaran itu. Eksekutif itu suka bohongin DPRD semua. Sebenarnya gitu. Sering begitu kejadiannya gitu, Pak. Dan pemeliharaan rutin server, upah bahan bidang kepewuan. Ini ngomong itu. Kita udah hampir nggak perlu sampai gitu banyak misalnya gitu. Nah, terus ini juga belum lanjut, Pak ya. Ya Pak, lanjut aja lanjut. Apa lagi, Pak? Ini dua ya. Pengejaran jarak jauh itu apa tadi? Itu M lagi.
Ya, kayak penyempurnaan, pengembangan perangkat lunak sistem peringatan segala macam. Itu PU terlalu banyak sekali kata-kata yang sebetulnya itu pemborosan. Kalau yang pembangunan tanggul pengaman pantai itu masih oke, langsung bisa potong, bisa 25%. Tanggul pengaman pantai Pulau Seribu bisa. Tapi namanya koordinasi, relokasi, jaringan utilitas segala macam itu masih bisa dipertanyakan. Ya kecil-kecil kita masih maklum lah. Kadang-kadang ada butuh uang itu. Tapi ini uang-uang dihemat ini banyak lah. Ya dari penyempurnaan, pengembangan perangkat keras, perangkat lunak sistem. Apa itu? Ini dipertanyakan ini Pak. Sama saya ambil contoh kalimat-kalimat PU Pak ya. Wah, saya tidak baterai dan tidak kotak. Tidak baterainya. Bisa contoh Pak ya. Biaya-biaya perencanaan, DED, penelitian, konsultan, dokumen-dokumen, pengecekan, penyusunan naskah, analisa, kajian, studi, pemutahiran data, pemeliharaan, pengamanan, pendampingan, sosialisasi, pengelolaan. Ini PU paling banyak yang model seperti ini. Jadi itu saya lihat, itu di perut aja 2 juta, 150, 600, 200. Ini kayak kebanyakan duitnya main taruh-taruh gitu Pak. Ini kita sekarang mau periksa itu Pak. Ya. Terus Pak, tadi belum jawab tadi Pak Isra. Tadi penelitian teknis jembatan flyover ada pasti wilayah DKI dan ada potensi bahaya. Itu tiap tahun berapa kali penelitian juga. Tiap tahun selalu ada. Yang Bapak teliti berapa banyak? Pertanyaan saya begitu Pak. Itu ada penelitian teknis jembatan flyover segala macam. Itu pertanyaan saya itu tiap tahun Bapak teliti, berapa banyak yang Bapak teliti, ini semua mesti keluar. Nah, mahasiswa kelola kita sama-sama orang pemerintah Pak. Kita tahu mahasiswa kelola itu Pak. Ini mahasiswa kelola kan itu kan Pak. Oh mungkin Pak, ini dari sekolah dari konsultan Pak. Jadi nanti kemarin yang ada kaitannya perubahan apa itu peraturan gempa, sehingga kita akan melakukan kegiatan smart di Jakarta yang kita secara bertahap kita akan survei Pak dari tingkat kekuatan itu Pak. Memang ini Pak, Jakarta ini flyover yang dibangun mungkin tahun ada yang 80, ada yang 90. Gak apa-apa Pak. Saya ngerti harus diperiksa. Maksud saya ingin tahu ini gelondongan periksa semua atau ada wilayahnya 8 lokasi yang mana, terus lokasi yang lain perlu diperiksa atau tidak. Kalau perlu Bapak naikkan 7 miliar